Shalom sahabat curhat bersama New Life. Kembali lagi pastinya di setiap hari Kamis ya dengan podcast curhat bersama New Life. Dan di malam hari ini ada satu tema yang membuat akhirnya ini sering ada di beranda media sosial mungkin ya. Dan seperti biasanya ya, setiap hari Kamis aku didampingin oleh narasumber, dan narasumber ini yang setiap kali memberikan jawaban atas keresahan kita ya. Kalau misalnya dia mau ditanyakan, udah langsung kita undang aja narasumbernya. Siapa lagi kalau dengan Kofunix? Apa kabar Kofunix? Ya, kabar luar biasa, dahsyat dan mantap ya. Yes, ya. Ya, kita harus tetap luar biasa, yes. Ya, betul. Karena kita diberkati ya, Ko ya. Yes. Hidup kita harus luar biasa. Betul sekali. Itu penting sekali itu ya. Kok ya. Ini ada yang lagi sering banyak dilihat di media sosial nih. Mungkin ya. Kofunix juga kalau lagi nge-scroll main media sosial nggak sih kok? Ada ya. Zaman now kalau nggak punya media sosial susah banget ya. Ya, kita seperti tinggal di hutan gitu. Iya betul. Yeah. Nah, waktu di scroll itu ada nggak satu hal yang nge-trigger kita kayak mengenai satu kebenaran tentang firman Tuhan, yaitu mengenai persepuluhan kok? Iya. Persepuluhan atau perpuluhan sih kok namanya? Ya terserah Ata mau pakai persepuluhan. Persepuluhan nilainya sama itu. Nilainya persepuluhan sama ya. Iya, 10%. Ya, 10%. Dari keseluruhan. Ya. Iya, kok ya. Gitu. Jadi terserah mau pakai persepuluhan, mau pakai perpuluhan. Sebetulnya bukan soal nama gitu ya, tapi bagaimana besarannya itu ya, kalau di dalam Alkitab seperti gitu. Jadi nggak boleh dikurang-kurangi ya kok ya, nggak boleh 9,9% nggak boleh ya. Ya, namanya persepuluhan berarti harus 10. Iya, karena itu kan matematikanya begitu gitu ya. Yes, karena kalau kamu kurang 1 poin aja berarti salah itu kan. Kalau udah kurang 0,001 aja juga udah nggak genep ya. Iya, kurang lebih. Tapi kok sebenarnya persepuluhan ya? Ya. Persepuluhan apa sih yang Alkitab katakan tentang persepuluhan ini kok? Boleh bantu kita untuk menalar persepuluhan ini gimana sih sebenarnya? Oke, ini sebetulnya sesuatu yang pro kontra ya di kalangan orang Kristen ya. Ada yang pro, ada yang kontra tentang hal ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara persepuluhan itu kita lihat mulai dari perjanjian lama ya, dalam kitab perjanjian lama. Namun ada yang berkata bahwa itu Taurat ya, itu Taurat, persepuluhan itu Taurat gitu ya, Musa yang memberikan aturan. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian ya pasal 14 kalau nggak salah, itu sebetulnya belum ada Taurat. Bagaimana seorang imam Melkisedek itu ya, yang memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia peroleh gitu. Sama Melkisedek ini ya? Sama Melkisedek itu. Nah, mulai dari sana artinya apa? Bahwa sebelum Taurat itu ada, sebetulnya persembahan persepuluhan itu sudah terjadi gitu. Kemudian setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu orang-orang Lewi, suku Lewi ya itu memang memberikan diri untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Suku Lewi ya, dari ke-12 suku orang 12 suku Israel benar. Ya. Jadi suku Lewi. Nah, mereka tidak diberikan ladang-ladang seperti itu. Jadi mereka memang bekerja fokus di kemah-kemah pertemuan. Kalau dalam saya katakan di rumah Tuhan gitu ya. Di rumah Tuhan. Jadi seluruh bangsa Israel itu memang diharuskan, diwajibkan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada suku ini supaya mereka juga bisa hidup gitu, karena mereka memberi diri seluruh hidup mereka untuk melayani di rumah Tuhan. Seperti gitu. Jadi di dalam konteks perjanjian lama memang persepuluhan ini ada. Ya, dan sudah dilakukan awalnya pada zaman Abraham. Ya. Mula-mula kalau kita lihat sejarah persepuluhan itu muncul ya mulai dari sana dari sana gitu, dari sejak Abraham. Tapi dia serahkan kepada Melkisedek. Nah, Melkisedek ini siapa, Bu? Ya, kalau dibilang di dalam
di dalam Perjanjian Lama memang tidak dijelaskan secara keseluruhan, ada misteri di sana. Tapi kalau kita lihat di Ibrani itu menjelaskan bagaimana itu merupakan tipologi dari Kristus sendiri. Ya, jadi kalau di dalam kitab Perjanjian Lama itu dikatakan dia Raja Salem. Kalau seorang raja zaman itu pasti kaya raya gitu ya. Tetapi reaksi Abraham memberikan persepuluhan kepada Raja Salem ini karena Raja Salem ini sudah datang memberkati Abraham. Nah, seperti gitu. Jadi sebelum Taurat itu muncul, sebelum Musa menetapkan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan kepada suku Lewi, kepada imam-imam yang bekerja di rumah Tuhan, ya. Malah sebelumnya sudah dilakukan. Ya, sudah pernah dari sana, ya sudah, ya. Jadi konsep persepuluhan nih yang dilakukan oleh Abraham ini sendiri itu di Perjanjian Lama itu dia memberikan kepada seorang raja yang sudah memberkati dia ya, ya. Itu konsepnya ya berarti ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau di Perjanjian Baru sendiri kok ada nggak dikatakan mengenai persepuluhan ini? Ya, secara harafiah memang tidak pernah dikatakan disebutkan. Tapi kalau saya lihat di dalam Matius pasal yang ke-23, coba kita lihat mungkin ya ayatnya. Matius 23 mulai ayat yang kedua dikatakan begini: ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, termasuk salah satunya adalah persembahan persepuluhan. Artinya bahwa Yesus nggak menentang bahwa orang memberi persepuluhan itu, nggak menentang gitu. Cuma dia katakan bahwa yang dia tidak suka itu orang-orang Farisi itu menekankan kamu harus beri persepuluhan, tapi dia nggak melakukan gitu. Makanya ada yang nggak benar di sana gitu. Artinya Yesus juga setuju bahwa orang memberi persepuluhan di zaman itu. Oke, tadi Kofonex bilang memberikan persembahan persepuluhan. Jadi sebenarnya persepuluhan ini apakah memberi? Karena sekarang kita bilang, lu udah bayar persepuluhan nggak gitu kan? Jadi padahal sebenarnya kan tadi kalau kita ngeliat dari konsep di awal tuh bagaimana Abraham memberikan persepuluhan itu kepada raja yang sudah memberkati, kan berarti kan dia kayak memberikan ulang ya, apa istilahnya mengembalikan ya berarti ya. Nah jadi sebenarnya persepuluhan ini memberikan, mempersembahkan atau membayar. Nah karena kita sering bilang nih, lu udah bayar perpuluhan nggak gitu, jadi kayak sesuatu kayak tagihan gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari konteks Perjanjian Lama, memang mereka harus mengembalikan gitu ya, membayar apa yang seharusnya diberikan kepada orang-orang Lewi. Makanya kalau kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 itu kan, di sana Tuhan itu bicara keras terhadap bangsa Israel, karena mereka sudah tidak memperhatikan lagi hal ini gitu, tentang memberi persembahan perpuluhan. Karena kalau mereka tidak memberikan persembahan, bagaimana kehidupan orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan gitu. Nah di Maleakhi 3 ya 10 disebutin ya, kalau coba aku bantu baca ya kok ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, dan sekian. Berarti di sini disebutkan membawa persembahan ya kok ya. Jadi zaman itu memang suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena kalau mereka tidak membawa, apa yang dimakan orang-orang Lewi itu? Orang-orang Lewi pasti akan mencari penghidupan yang lain gitu. Mereka nggak fokus di dalam pelayanan rumah Tuhan gitu. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu ya kewajiban, ya. Bisa dibilang membayar
bisa juga dikatakan mempersembahkan, ya, tidak ada masalah sebetulnya itu. Kan kita bawanya ke rumah Tuhan gitu ya. Betul. Jadi, tapi kalau dari sini di situ dikatakan membawa persembahan ya. Ya, membawa persembahan, persepuluhan. Oke. Nah, selanjutnya nih kok yang menjadi dilema untuk orang-orang yang belum memberikan persepuluhan. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit mengenai persepuluhan di Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Lama itu udah jelas banget tadi ya dari konsep yang persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham dan juga untuk kaum Lewi. Nah, tapi balik lagi nih, apa yang sudah dikatakan di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ya kan, relevan nggak sih kita lakukan di zaman sekarang sih kok? Gitu, maksudnya kan dosa nggak sih kita nggak ngasih persepuluhan? Iya. Padahal tadi aku bilang kan itu kan kewajiban ya. Oke, jadi kalau ditanya relevan atau enggak, balik lagi gitu, karena gereja-gereja itu bukan suka-suka, tergantung daripada sinode di mana dia bergabung gitu. Nah, ada sinode, termasuk sinode kami ya, itu diatur tentang bagaimana kehidupan seorang gembala dalam pelayanan. Nah, di dalam sinode kami dan beberapa sinode yang saya tahu juga ya, itu persembahan persepuluhan itu memang gembala yang menggunakan, memakai, tapi ada gereja-gereja lain yang bukan yang memiliki konsep bahwa perpuluhan itu mereka kumpulkan jadi satu dan digunakan juga secara penghidupan daripada gembalanya itu digaji, diupah gitu ya, diupah. Jadi sebetulnya tidak masalah gitu. Tidak masalah apakah dia mau melakukan itu, tergantung dari mana, di mana gereja itu bergabung gitu. Oke, berarti Indian adalah ketika kita ketika kita mempersembahkan persepuluhan, ya itu tergantung dari sinodenya kita ya. Karena mungkin yang dulu kan sebelumnya kan saya kan di gereja konvensional ya kok ya, dan itu nggak diharuskan. Tapi ketika dengan istilah sinode gereja yang lain, nah itu ada kebenaran firman di sana. Jadi sebenarnya tergantung dari ini ya, dari tergantung daripada di mana dia bernaung gereja itu. Kemudian saya kira gereja-gereja ya yang kayak gereja kan itu nggak diharuskan gitu. Kamu memberi, memang ada aturan dari pusat, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu mengatur memang. Makanya memang ada. Dan kalau kita mau memberi persepuluhan ya berarti gembala yang terima. Tapi kalau enggak juga tidak dipaksakan. Tidak pernah saya selama di gereja ini tidak pernah itu ada penekanan harus gitu, nggak pernah. Berarti enak banget ya di gereja ini ya kok. Ya. Dan soalnya di beberapa gereja ini yang saya dengar ya dari teman-teman itu kebenarannya kamu harus kasih persepuluhan karena tiap bulan tuh lu udah bayar perpuluhan nggak, itu tadi kan ada statement kayak gitu kan kok, lu udah bayar perpuluhan bukan gitu. Ya tergantung lagi masing-masing gembala ya. Tapi ada yang meyakini, ada yang beriman bahwa waktu kamu memberi persembahan persepuluhan maka berkat Tuhan akan datang kepadamu gitu, akan melimpah. Itu kan sehingga orang bahwa persembahan persepuluhan. Iya, nah itu ya kok. Itu gimana itu konsep persepuluhan untuk orang yang gini nih. Bulan ini gua baru tabrak mobil nih, tabrakan. Nah itu pasti gua karena nggak kasih persepuluhan. Nah jadi konsep persepuluhan yang kalau ngasih persepuluhan lu harus ngasih persepuluhan tiap bulan. Kenapa? Karena supaya lu usaha lu nggak rugi, supaya lu makin diberkati, supaya lu nggak kena musibah. Nah ini konsep-konsep persepuluhan kayak gitu bener nggak sih Pak? Tergantung iman ya sekali lagi. Tapi kalau ditanya saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Amin. Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Gitu ya. Makanya Roma pasal 11 ayat 36 itu kan semua dari Dia, oleh Dia. Dan kepada Dia. Jadi apapun yang dalam hidup kita ini sebetulnya punya Tuhan gitu ya. Tidak ada yang punya kita.
Jadi kalau kita memberi 1/10, masih ada 90% yang buat kita lagi. gitu. Iya. Cuma kan tidak sama orang berpikir tentang hal ini. Ya, apalagi kalau dia melihat bahwa orang memberi persembahan, wah sudah miliaran gitu ya. Ya. Kayak gitu. Jadi kembali lagi orang, waduh uang. Coba kalau masih 1 juta kasih 100.000 masih ya, oke lah ya. Tapi kalau sudah dia punya triliunan, kasih 1 M sama gembala, mikir-mikir dia kali ya. Harus dibawa. Padahal kalau 1 M dia berikan berarti ada 9 M sama dia. Iya. Ya kan? Iya, betul. Makanya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9 itu ya, Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk memberi dengan sukacita gitu, dengan sukacita, jangan dengan duka atau paksa. Berarti motivasi yang tadi itu dia ngasih persepuluhan supaya nggak kena musibah lah, supaya usahanya itu nggak rugi lah, itu salah ya kok konsepnya ya? Motivasi persepuluhannya salah bukan ya? Apa ya? Agak sedikit keliru gitu ya. Oke. Seharusnya dia menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat menyayangi kita, Tuhan itu sudah menebus kita dari dosa. Semua yang kita miliki ini, termasuk nafas hidup kita ini adalah milik Tuhan gitu. Betul. Kalau kita bisa memberikan 1/10, apa yang salah? Itu kan semua Tuhan punya gitu. Supaya gembala kita juga bisa hidup dari sana. Cuma kan ada orang yang bilang, tapi kan gembala itu lihat sana. Sudah mewah. Ya, orang yang pakai jam Rolex, mobil Alphard. Ya nggak masalah sebetulnya. Yang memberikan jam Rolex itu kan bukan orang miskin. Iya. Orang yang punya duit juga berlebihan yang kasih dia. Betul. Terus yang kasih dia Alphard, pasti orang yang berkelimpahan juga gitu. Jadi jangan cemburu dengan berkat orang maksudnya. Iya, betul. Betul. Motivasinya. Nah, banyaknya orang itu menilai kami ya, tapi kan orang yang memberi, iya kan, betul. Bukan dia suka-suka gitu. Ya itu pun kerasa itu juga kalau menurut logika ya. Misalnya seorang pastor atau pendeta atau gembala yang diberkati dengan berbagai berkat tadi. Karena itu karena itu tadi firman yang sudah disampaikan itu memang betul-betul dilakukan sama jemaatnya. Benar. Makanya Rasul Paulus bilang waktu dia menabur firman gitu. Iya. Salahkah kalau dia juga menuai dari apa yang dia tabur? Salahkah kalau dia juga mendapat bagian gitu? Artinya ada keseimbangan. Waktu kita tabur firman, ya orang memberkati kita, ya wajar gitu, nggak masalah. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita fokus kepada orang yang naik Alphard, naik hamba Tuhan, nggak masalah menurut saya. Kenapa kita cemburu dengan berkatnya? Dan yang memberikan itu kan bukan. Harusnya kita juga harus bersuka cita ya, karena gembala kita diberkati. Iya, tapi ya memang pro kontra, sekali lagi pro kontra. Orang banyak bilang itu makan uang perpuluhan dan sebagainya. Ya betul, kita jangan menghakimi, kita nggak tahu. Bagusnya kamu tanya langsung kepada orang itu kan. Dan kita tidak tahu juga uang yang digunakan persembahan persepuluhan itu kan banyak sih. Betul. Banyak kita tidak tahu dia pakai untuk apa gitu. Dan biarlah setiap orang itu kan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang dia terima gitu. Jadi tidak usah kita menghakimi. Bagi saya kalau mau memberi, berilah dengan sukacita. Jangan, wah ini kami ditekan perpuluhan. Jangan, tidak usah memberi kalau kamu mau tertekan. 100.000 pun persembahanmu tidak usah. 50.000 pun tidak usah. 10.000 pun tidak usah. Motivasi jangan salah ya. Kalau kamu merasa bahwa, wah ini gembala yang enak-enak gitu ya. Ya kayak gitu saja. Sebenarnya sederhana gitu ya. Kamu memberi persepuluhan, tidak memberi, gembala juga tidak tagi-tagi kok gitu. Tapi orang yang memberi ya pasti juga menerima kata firman Tuhan. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus 9 itu pasal yang ke-6, coba bisa baca ada. Boleh. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 coba. 9, 6, 7. Oke, saya bacain ya Ko ya. Judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Iya. Yang ke-6, camkanlah ini.
Orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7-nya? Ayat 7-nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, banyak orang kan di ayat 7 aja penekanannya kan. Iya. Memberi sedikit. Tapi dia lupa sebetulnya Tuhan juga memperhitungkan apa yang kita beri gitu ya. Yang memberi banyak, yang menabur banyak, akan menuai banyak gitu. Nah, maka tak heran ya orang-orang yang hidup dalam kelimpahan, coba cek mereka, pasti mereka juga suka memberi. Gitu. Setuju. Tapi orang yang menahan berkat, Amsal bilang semakin kekurangan. Iya. Nah, jadi balik lagi hati kita sih. Nggak usah kita iri ketika ada hamba Tuhan yang diberkati, mereka pakai Rolex, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, naik Alphard, nggak apa-apa gitu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Waktu kita memberi persembahan, berilah dengan sukacita gitu. Jangan dengan sedih, jangan dengan duka, terpaksa. Jadi Tuhan itu sangat menghargai ketulusan dalam kita memberi. Dan kerelaan hati tadi. Kerelaan hati. Ya, tulus. Nah, jadi untuk sahabat Curhat Bersama New Life, kalau misalnya gembalanya atau ngelihat di media sosial itu ada seorang hamba Tuhan yang mungkin kehidupannya inilah ya, maksudnya kalau kita bilang hedon ya nggak hedon, cuman mungkin memang sangat diberkati tuh jangan cemburu. Kalau memang mau dipertanyakan dari mana, langsung DM aja ya. Langsung message aja. Pak, ini dapat Alphard dari mana, Pak? Udah langsung tanya aja, jangan punya kesimpulan sendiri atau menghakimi. Dan kalau dia tidak mau memberikan jawaban, jangan marah juga. Itu bukan urusan. Ya lu siapa, lu nanya harta gue dari mana gitu ya. Memang susah lah kehidupan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Saya nggak menerima perpuluhan ya, saya masih ikut di dalam pengembalaan. Tapi bagi saya sejak saya muda, sejak saya percaya, sejak saya mengenal Tuhan, saya memberikan perpuluhan dan Tuhan nggak pernah membuat saya itu kekurangan gitu. Oh iya. Nggak pernah saya kekurangan, tetap ada aja berkat buat saya gitu. Iya. Jadi nggak ada bedanya. Gitu. Malah dulu sebelum saya mengenal Tuhan dan memberikan persepuluhan, ya hidup saya biasa-biasa aja gitu ya. Standar aja ya. Iya. B aja kata orang. Biasa-biasa aja. B aja gitu. Iya, tapi setelah udah membawa persembahan, persepuluhan. Setelah saya membawa persembahan itu dengan tulus, enggak kekurangan juga kok. Tetap makan kok, tetap diberkati juga. Betul. Ya, seperti itu. Jadi kenapa sih kita sibuk mempertanyakan tentang perpuluhan? Kalau mau berilah, kalau mau beri sudah gitu. Dengan kerelaan hati dan sukacita ya. Gembalamu enggak tanya-tanya juga kenapa kau enggak memberi ya kan? Enggak di WhatsApp juga enggak di WhatsApp. Bulan ini udah kasih persepuluhan kayak gitu. Dan saya melihat ada orang juga yang kadang-kadang kehidupannya begitu berkelimpahan, tapi memberinya juga saya pastikan sepersepuluh gitu. Iya betul. Nggak apa-apa juga gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi saya percaya waktu kita setia, ya, kita taat, Tuhan juga melihat ketaatan kita. Gitu. Karena kalau persepuluhan itu kan kita bisa ukur kita itu setia atau enggak. Ya kan itu setiap bulan kita dapat. Ya, apakah kita kurangi gitu ya. Kalau kita lebihkan, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita kurangi, bulan ini kasih, bulan depan enggak. Tuhan 5% aja ya Tuhan ya. Bulan ini aku banyak pengeluaran Tuhan. Ya kan, 5% aja ya. Tapi Tuhan itu baik sih. Kalau kita belajar taat, kita belajar setia, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Karena memang hukum matematikanya Tuhan itu beda banget ya kok ya. Berbeda memang. Kalau hukum matematikanya yang biasa mah semakin dikurangin semakin sedikit. Makanya Amsal bilang seperti gitu. Banyak orang yang menahan berkat, Amsal menahan berkat, ya terus kekurangan. Tapi ada orang yang
terus memberi, kok dia berkelimpahan gitu. Jadi balik lagi, bagaimana hatimu, bagaimana imanmu tentang hal ini, gitu ya. Kalau kau percaya bahwa kau juga tetap diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, kau tidak peduli. Kita pasti nggak akan peduli 1/10, bahkan kalau bisa kita bisa memberi lebih lagi gitu buat gembala kita. Oke kok, pertanyaan yang berikutnya. Kalau kita ngomongin persepuluhan tadi itu kan kita ngomongin tentang hanya keuangan dan finansial aja ya kok ya. Tapi sebenarnya persepuluhan itu mencakup ini nggak sih? Karena kan tadi yang di awal kok Phoenix bilang bahwasanya persembahan itu ngomongin keseluruhan hidup kita ya. Nah apakah kayak contoh nih, gue bisa ngasih segini nih untuk yang finansial, tapi waktu gue segini bisa kasih gitu. Nah, apakah gimana? Ya, itu penjelasan tersendiri nggak? Itu kita yang coba mengkotak-kotakan. Tapi kalau persembahan persepuluhan, ya persepuluhan itu sebetulnya bicara tentang penghasilan, bukan tenagamu, bukan waktumu. Itu bicara tentang finansial penghasilan. Konteksnya itu penghasilan sebetulnya. Jadi berbeda gitu. Tapi memang Alkitab bilang persembahkanlah seluruh hidupmu, ya kan? Roma pasal 12 itu persembahkanlah seluruh hidupmu. Nah, seluruh hidupmu itu ya pikiran, tenaga, semua apa yang energi. Tuhan sudah percayakan sama kita, seharusnya itu kan kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Nah, bagian kayak pelayanan pasti ada berkat juga di sana, gitu. Jadi jangan dicampur aduk gitu ya. Oh, saya sudah melayani gitu ya. Udahlah, nggak usah kasih perpuluhan, nggak usah kasih persembahan. Toh saya sudah melayani. Gereja pasti nggak menuntut gitu. Iya. Tapi orang yang melakukannya, saya percaya sekali bahwa Tuhan juga memperhitungkan itu gitu. Pasti, amin. Sebagai upah maupun di dunia ini dan juga di kekekalan. Itu yang saya percayai. Nah, tergantung masing-masing orang, pasti akan banyak perdebatan tentang hal ini. Anda setuju? Ini ada orang susah kok ini. Ya, masing-masing punya pandangan. Oke. Tapi mungkin balik lagi ke kebenaran firman ya, kok yang tadi di Korintus ya tadi yang ngomongin ketika kita banyak menabur, ya kita makin banyak menuai ya kan. Kadang-kadang ada juga orang bilang itu akal-akalan pendeta gitu. Oh gitu pula. Tapi itu kebenaran. Itu tipu pendeta supaya orang banyak memberi. Iya. Ya, enggak apa-apa juga, pendeta pasti berbesar hati gitu ya. Enggak apa-apa kalau dibilang tipu-tipu, tapi itu kebenaran. Mau kita lakukan atau enggak, itu bagian kita, urusan kita. Iya. Makanya kalau kita lihat di 2 Korintus 9 tadi ayat yang ke-10, coba perhatikan. Ayat 10 ya. Iya. Ya, saya bacain ya. Ayat yang ke-10-nya, ia menyediakan benih. Nah, ia yang menyediakan benih ini Allah, Tuhan. Terus bagi penabur. Bagi kita yang menabur ya. Yes. Dan roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan itu dari Dia juga, apa yang kita makan gitu ya, untuk kehidupan kita. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Iya, jadi semua itu ternyata dari Tuhan gitu. Iya. Jadi kalau ada kita merasa bahwa waktu kita memberikan persepuluhan kita bilang itu karena hasil kerja keras saya, ya nggak perlu saya kasih, ya nggak masalah juga gitu. Tapi sesungguhnya semuanya itu dari Tuhan. Oke. Baik yang kamu makan, yang kamu tabur, semua dari Tuhan. Bahkan yang benih untuk dilipat ganda pun itu dari Tuhan ya kok ya. Tapi ayat 11-nya cukup menarik kok. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Berarti ketika kita juga punya rasa murah hati untuk menabur, untuk memberi, untuk mempersembahkan, itu ternyata juga itu semata-mata dari Tuhan ya. Iya, waktu kita memberkati misalnya orang lain, memberkati gembala kita, pasti ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan buat jemaat yang luar biasa hatinya memberkati. Kan ada ucapan syukur, apalagi orang-orang yang susah. Nah, konteks ini kan sebetulnya persembahan yang diberikan dari jemaat-jemaat yang Paulus gembalakan untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang waktu itu di Yerusalem mengalami kesusahan, gitu. Dan
orang kalau susah waktu mendapat berkat pasti dia akan berterima kasih sungguh sama Tuhan. Bersuka cita, bersyukur banget gitu ya. Gitu. Dan memang seperti itu. Walaupun orang kalau kita dibelikan martabak aja senang gitu ya. Iya. Nanti kita pulang beli martabak. Jadi pengen makan martabak. Jadi ini dingin-dingin soalnya hujan ya. Iya. Jadi memang orang memberi itu memang senang, ya kan? Iya. Waktu kita lihat orang yang menerima itu senang, kita juga ikut bahagia gitu. Betul. Makanya lebih berbahagia memberi daripada menerima prinsipnya. Jadi katanya kalau misalnya kita memberi itu malah makin kurang, sebenarnya dengan memberi kita semakin nambah sukacita ya Bu ya. Orang yang memberi karena merasa kurang itu nggak usah memberi lah menurut saya. Itu berarti kamu masih punya perhitungan segala macam gitu ya. Masih punya perhitungan. Ya nggak apa-apa kalau kamu berhitung begitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya mau bilang begini, belajarlah menyerahkan seluruh hidup kita itu sama Tuhan. Termasuk apa yang kita dapatkan gitu ya, mungkin dari pekerjaan kita, dari usaha kita terima, kita bersyukur sama Tuhan, percaya bahwa semua itu dari Tuhan. Nah kalau kita bisa mengerti ini, maka kita enggak hitung-hitung lah, 1/10, bahkan ada orang bukan cuma 10%, 20% dia bisa berikan buat itu. Kenapa? Karena 1/10 itu memang dia sudah khususkan untuk gembala, kemudian ada persembahan lagi gitu ya, ada lagi untuk nolong orang, itu kan luar biasa itu. Dan selama ini yang saya lihat ya, orang-orang yang seperti gini tidak akan kekurangan. Kesaksian melihatnya memang nggak pernah ada yang kekurangan ya. Dan termasuk saya juga, saya alami itu. Tuhan pelihara kami. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang menyaksikan ini, pilihan ada pada Anda. Anda mau memberi, berikan, nggak usah protes gitu ya. Oh, hamba Tuhan ini enak, nggak usah ngejudge orang lain. Iya, nggak usah ngejudge orang lain gitu. Memberilah. Kalau nggak punya nama memberi, nggak apa-apa juga gitu. Karena Yesus itu nggak pernah larang orang memberi. Oh, kamu miskin nggak usah memberi gitu ya. Buktinya ada seorang janda di rumah Tuhan memberikan 2 peser dari uangnya. Yesus itu nggak bilang, aduh, ini orang sudah miskin, gaya lagi bawa persembahan. Enggak, tapi dia memuji. Kenapa orang ini memberi dengan hati yang tulus gitu ya. Tuhan mengenal hati, makanya Yesus juga enggak bilang, ini ahli Taurat ini atau imam-imam ini kok nggak kunjungi besuk sama si miskin. Enggak, dia diam di sana. Artinya apa? Tuhan lebih tahu gitu ya. Tuhan yang memberkati kita gitu. Sumbernya dari Tuhan. Makanya sekali lagi jangan pernah iri dengan berkat orang, termasuk hamba Tuhan. Saudara mau memberi, berilah gitu ya. Saudara mau memberikan 10%, berilah gitu dengan sukacita. Memberi per 20-an, beri juga dengan sukacita gitu ya. Iya benar. Betul. Jadi bukan soal persepuluhannya sebenarnya kok ya, tapi itu tadi ya, kerelaan hati dan sukacita tadi. Ya, oke. Kok Funix luar biasa, aku banyak dapat kebenaran nih mengenai persepuluhan, perpuluhan ya. Jadi bukan soal 10-nya nih sebenarnya. Mau 20, mau 30, yang penting ini kebenaran firman Tuhan nyatakan dengan kerelaan hati dan juga sukacita ya kok ya. Karena kalau kita rela, jangankan 10%, 20%, 30% kita akan berikan buat Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita seperti itu. Dan kesaksian Funix juga, setiap kita yang mau memberi banyak ya, memberi banyak atau mempersembahkan banyak, tidak akan pernah kekurangan ya. Tak kekurangan, karena itu janji Tuhan kan, dia bilang tadi menabur sedikit akan mulai sedikit. Terkait dengan itu kan perjanjian lama juga bilang orang yang menahan berkat itu akan kekurangan, tapi orang yang membagi-bagikan kok berkelimpahan. Kan itu hukum matematika. Ya itu kembali kebenaran. Kemudian kita lihat 2 Korintus 9 tadi ayat yang 10, dia yang memberkati kita, baik roti yang dimakan, baik untuk ditabur, semua dari Tuhan. Jadi sebab itu apa yang kita punya ini sebetulnya bukan punya kita gitu. Semua punya Tuhan. Jadi kalau cuma 1/10, kita masih menerima berkat 90. Nah banyak orang merasa bahwa itu dia punya. Jadi tidak apa-apa juga, itu bagian mereka masing-masing gitu ya. Tapi kalau ditanya saya, semua Tuhan punya.
Kalau saya bisa memberi 1/10 itu sudah puji Tuhan. Gitu. Iya. Jadi masuk lu udah dapat 90 coy. Masa 10 aja gak bisa, logikanya kan gitu ya. Tapi ya balik lagi tadi kebenaran firman Tuhannya, kerelaan hati dan juga sukacita ya. Betul. Komunix, thank you banget kok untuk kebenaran firman Tuhan yang udah disampaikan, udah menjawab keresahanku dan dilemaku mengenai persepuluhan. Dan kita kembali lagi di minggu depan pastinya kok ya. Di setiap hari Kamis. Tapi kita ingatkan lagi nih untuk sahabat Curhat Bersama New Life yang menonton podcast malam ini, jangan lupa komen di bawah kalau misalnya ada nggak sih yang kira-kira mau dipertanyakan mengenai persepuluhan ini. Boleh ya kok ya? Boleh. Komen aja langsung di bawah. Ataupun mungkin yang nggak berhubungan dengan persepuluhan juga nggak apa-apa deh. Komen aja di bawah kalau memang ada yang mau ditanyakan. Jangan di like aja ya, tapi komen juga. Maksa banget ya. Dan satu lagi yang pasti jangan lupa untuk subscribe. Betul. Dan juga share videonya, bunyikan lonceng notifikasinya, itu yang pasti. Betul, ya. Biar sahabat Curhat Bersama New Life adalah orang yang pertama ketika kita ada posting video baru di channel YouTube New Life Batam. Betul. Dan kembali lagi minggu depan ya, kok kita di hari Kamis. Setiap hari Kamis ya jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye bye.